Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NPM 19700640012. Saya dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan. Jadi di sini saya akan membuat program CRUD berbasis GUI gitu. Langsung saja kita buat database-nya dulu. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Langsung saja ya kita buat database atau create database-nya. Saya akan buat Universitas S karena yang sebelumnya udah ada ya. Kemudian kita create. Oke, berhasil dibuat. Nah, untuk kolomnya saya butuh 5 dan nama tabelnya kita beri nama mahasiswa, double A juga. Oke, kirim. Oke, di sini udah ada nih kolom-kolomnya. Langsung saja kita isi. Yang pertama kita punya name. Ini jenisnya kita isi varchar. Panjangnya name itu 8, kemudian nilai indeksnya kita isi dengan primary key. Oke, kirim. Yang kedua kita isi nama. Nah, untuk jenisnya kita isi varchar juga. Untuk nama kita isi 50 panjangnya maksimal. Kemudian kita isi tanggal lahir. Tanggal lahir date ya. Terus ini nggak usah diisi panjang nilainya. Kemudian jurusan. Ini kita isi varchar. Kita isi 50. Selanjutnya ini ada alamat. Ini kita isi varchar, kemudian ini kita isi 500. Oke, itu udah kita buatnya tabelnya gitu kan. Langsung saja kita simpan atau save. Nah, jadi di sini kita udah punya database-nya ya. Jadi nama basis datanya atau database-nya itu kita punya nama universitas, kemudian tabelnya saya beri nama mahasiswa. Ini tadi cara membuat database menggunakan PHP. Selanjutnya, setelah kita membuat database tadi di phpMyAdmin, kita lanjut masuk ke software NetBeans-nya. Jadi di sini kita akan membuat new project menggunakan Java application, kita next. Kita beri nama projectnya mahasiswa app gitu kali ya. Oke, kita finish. Agak lama nunggunya. Kita tunggu. Oke, di sini kita udah punya projectnya itu mahasiswa app ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan database tadi ke project yang akan kita buat. Di sini ada library, kita add library-nya. Kita pilih yang MySQL JDBC driver. Oke. Nah, untuk mengetahui udah masuk apa belum sih yang barusan kita add itu library-nya. Jadi di sini kita klik nih tanda tambahnya. Di sini udah ada nih, ada masuk ya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya. Nah, lanjut. Barusan kita udah buat koneksi library-nya ya. Kita buat sekarang Java package. Kita klik kanan, lalu new, kita pilih others.
Oke, di sini kita pilih Java, kemudian kita buat Java package baru. Ini kita isi program universitas. Tuh, finish. Oke, kita udah punya package baru nih ya di mahasiswa app-nya yaitu program universitas. Nah, barusan kan kita udah buat nih kan ya program universitasnya si package-nya itu. Nah, jadi kita abis ini tuh buat kelas untuk mengkoneksikan database MySQL-nya nanti. Jadi klik kanan pada program yang kita buat. Kita pilih new, kemudian other. Kemudian kita pilih yang Java class. Kita kasih nama koneksi database. Tuh. Oke. Oke, nah di sini kita punya kelasnya ya, koneksi database. Nah, setelah kita buat koneksi database-nya, di sini kita selanjutnya itu membuat variabel statik nih. Nah, variabel statik sendiri di sini itu berfungsi sebagai, jadi biar aplikasi itu dengan mudah mengkoneksikan langsung terhadap objek yang kita buat. Jadi kita nggak harus buat objek koneksi database-nya sendiri gitu. Jadi biar langsung gitu ya. Nah, di sini saya udah ada codingannya biar cepat ya. Nah, tadi untuk membuat koneksinya sendiri, kita menggunakan import Java SQL Connection biar mempermudah si aplikasi mengkoneksi secara langsung gitu terhadap project yang kita buat gitu. Kemudian static void-nya sendiri, statiknya, variable statiknya itu dari sini kita langsung aja sini. Di sini kita juga sambil ngeliat nih ada yang kurang atau ada yang salah. Biasanya kalau misalnya ada yang warning itu ada segitiga warna merah. Kalau misalnya segitiga kuning ini nggak salah, nanti ada selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya lihat bin di sini sendiri itu sangat sensitif. Nah, sangat sensitifnya itu sendiri itu jadi penulisan besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh di aplikasi NetBeans sendiri. Jadi kayak aplikasi sensitif application gitu. Udah ya. Nah, sini. Nah, ini untuk menghubungkan langsung antara koneksi aplikasi terhadap objek database. Itu kan kita udah buat koneksi database-nya nih. Selanjutnya kita akan membuat desain formnya sendiri gitu. Jadi di sini kita akan membuat desain formnya. Klik kanan pada program universitas, kita pilih new, kemudian kita pilih other. Oke, kategorinya kita pilih yang swing, kemudian pilih yang JFrame form. Kita beri nama form. Finish. Kita tunggu. Agak lama ya, kita tunggu sebentar. Loading. Oke, kita udah punya ininya, formnya. Kita besarkan. Langsung saja kita buat formnya. Kita drag. Oh, sorry. Iya, kita drag label yang pertama. Kita butuh 5 item label. J-label. Kemudian kita butuh JTX file untuk
JTX filenya kita butuh 3 ya. Nggak ketarik. JTX filenya kita butuh 3 untuk ini. Kemudian kita butuh, mana ya, format untuk membuat tanggal lahir nanti. Kemudian text area, di mana text area? Sorry. Oke. Nah, yang pertama itu kita edit dulu. Ini kita butuh meme ya. Meme. Enter. Kita ganti namanya dulu ya. Enter. Kemudian ini edit teksnya dulu. Ini tanggal lahir. Ini nggak ada ininya barusan. Oke. Ini untuk jurusan. Dan ini untuk alamat. Ini kita kosongkan aja. Kita kosongkan. Bentar. Kita ini dulu ya. Nanti kita rapihin nanti aja, nggak apa-apa. Ini hapus. Kita. Nah, di sini kita kasih, kita rapi-rapiin dulu. Suka kalian mau buatnya desainnya kayak apa? Itu kreasi kalian sendiri, karena saya disuruhnya membuat seperti ini, jadi saya akan mengkreasikannya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke. Oke. Di sini kita change variabel namanya, kita ubah menjadi input name. Change variabel namanya lagi, input nama. Kemudian input tanggal lahir. Ini kita input jurusan. Oke. Ini input alamat. Oke. Ini untuk desain pertama. Nanti kita rapi-rapiin nanti aja terakhir, kalau misalnya udah mulai masuk semua. Kemudian kita masuk ke tombol format button untuk buat tombol tambah, ubah, dan hapusnya. Tambah, ubah, dan ini hapus. Kayaknya ini harus kenaikan dulu, karena nanti ada tabelnya, kayaknya nggak muat. Jadi saya naikin dulu, kita atur dulu sekalian ngerapihin.
Nah, kita butuh table di sini. Terus nanti berantakan jadinya. Kita kecil dulu. Terus nanti berantakan. Itu saya duga. Gak apa-apa, nanti kita beresin lagi. Kita taruhkan bawah. Kita rapiin lagi. Wow. Jika desainnya udah jadi, terus kita barusan habis change variabel namanya pun udah, lanjut kita mau, ini karena ada tanggal lahir, jadi kita masuk ke properties, kita cari yang namanya format factory, ya kita klik yang ketiga ini, date, kemudian kita kasih meja, and the coba tes dulu bentar, enggak, oh salah, tapi kebalik ini tes, oke, kayak gini kita mau. Oke, kemudian tabel namanya kita change dulu, namanya kita kasih nama tabel mahasiswa. Oke, jika desainnya kita udah masukin, udah buat, kemudian kita udah change variabel nama, kemudian kita udah atribut-atribut yang kita butuhin, kemudian kita masuk ke shortcutnya. Di sini kita masuknya di sini desain, kemudian kita masuk ke shortcutnya. Oke, saya udah punya ada tabungan yang sebelumnya saya buat. Langsung aja untuk menghemat waktu, langsung kita masukin sini. Kemudian jangan lupa ini kita untuk load data dan memanggil load data ya. Oke, gak ada yang warning merah ya. Setelah saya masukkan barusan kopasan codingnya, sini saya akan menjelaskan nih. Jadi di sini itu kenapa ada private default table model. Jadi karena di sini saya akan meng-add kolom ya, dimana ada 5 kolom, yaitu name, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian jurusan gitu kan. Jadi saya butuh yang namanya ini default table ini, shortcut untuk meng-add kolom yang saya buat di table data tadi. Kemudian kalau misalnya kita udah masukin default table-nya, ini kita akan memanggil load data atau kita akan membuat load data. Di sini saya akan menamainya itu load data. Nah, tapi sebelum kita membuat load data, jadi kita tuh harus menghapus atau mengkosongkan dulu nih tabel yang kita buat gitu kan. Nah, shortcut untuk menghapus tabelnya itu yang di sini, yang model yang removal all element. Nah, di sini itu shortcut untuk menghapus atau mengkosongkan tabel yang kita buat. Nah, untuk shortcut yang kedua ini, itu shortcut untuk memberitahu bahwa tabel itu udah dihapus atau udah dikosongkan. Tuh. Kemudian kalau misalnya udah kosong, kalau misalnya tabel mahasiswanya udah kosong, baru kita panggil koneksinya ya. Maksudnya setelah kita telah memanggil load data dan mengosongkan tabel tadi, kita lanjut untuk mengisi shortcut untuk tombol button. Ada 3 tombol button, ada tambah, ubah, dan hapus. Kita klik kanan, kemudian kita pilih event, action, kemudian action per format. Di sini kita cari, oke.
Di sini saya udah ada kopasan ininya untuk mempercepat. Button hapus, oke. Ini untuk yang tambah, insert into, oke, ini untuk tambah. Ini kita tambah karena ini besar kecilnya harus disesuaikan ya teman-teman, karena balik lagi NetBeans di sini itu sangat sensitif untuk penulisannya aja. Jadi kalau misalnya salah satu hurufnya nggak sesuai, jadi dia nggak akan connect atau nggak bakal ngebaca, pasti bakal ada warning merah nanti. Ini untuk hapus, delete, ini delete bukan delete. Oh, update, ini untuk update, sorry. Ini untuk ubah ya, tombol button ubah. Oh iya, kopasan di sini itu saya sebelumnya udah buat ya, saya udah praktek di sebelumnya, jadi saya untuk mempermudah dan mempercepat untuk pembuatan CRUD GUI ini. Oke, sambil dicek-cek lagi, kemudian kita masuk ke terakhir untuk yang button hapus atau delete. Kita masuk ke desain. Oh, not responding. Sambil kita cek kalau misalnya ada warning merah. Oke, setelah kita udah masukin atribut, kita udah masukin shortcode-nya udah masuk, properti selesai, desainnya udah lengkap, kita sekarang jalin aplikasi, yaitu langkah yang paling akhir. Kita klik project, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih yang run. Nah, di sini di main class-nya kita pilih yang program Universitas Form untuk menjalankan. Kita pilih select main dan oke. Lagi setting projectnya, kita tunggu sampai keluar hasilnya. Oh, kita run. Nah, barusan kan kita udah setting si untuk project untuk Nah, barusan kan kita udah setting nih untuk running projectnya. Langsung kita running aja. Tunggu. Oke, nah barusan kita udah masukin nih. Coba kita hapus nih, coba ya. Hapus. Nah, terus misalnya saya pakai data baru. Ini saya ubah jadi Tias, misal. Dan ini formatnya saya lahir misalnya bulan 9, tanggal 9 bulan 8, 1999 misal. Terus ini saya ubah jadi Jakarta, misal. Ini saya ubah jadi
FPI, misalnya. Kemudian kita tambah. Nah, jadi udah masuk ya ke tabelnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian saya tidak menjelaskan secara rinci. Saya mohon maaf. Kekurangan dan kelebihan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.